Bisnis pembesaran ikan patin merupakan salah satu sektor yang menjanjikan dalam industri perikanan. Dengan permintaan yang terus meningkat baik dari pasar lokal maupun internasional, peluang untuk mengembangkan bisnis budidaya ikan patin ini semakin terbuka lebar. Kita akan mengulas berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis perikanan ini, mulai dari persiapan, pemasaran, hingga distribusi. Simak videonya hingga akhir untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Pemilihan lokasi dan infrastruktur yang tepat adalah fondasi utama dalam membangun bisnis pembesaran ikan patin yang sukses. Pastikan lokasi memiliki akses mudah ke pasokan air bersih dan cukup. Yang terpenting adalah airnya tidak tercemar dan memiliki kualitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan ikan patin. Selain air, sobat juga perlu lokasi dengan jaringan transportasi yang memadai. Akses jalan yang bagus akan memudahkan proses distribusi hasil produksi sobat nantinya. Dari sini, kita dapat merencanakan strategi distribusi yang efisien untuk mengirimkan produk ke pasar dengan cepat dan tepat waktu. Jaringan distribusi yang baik akan membantu memperluas jangkauan pasar Anda. Infrastruktur pendukung seperti kolam pembesaran yang sesuai, sistem aerasi yang efisien, dan fasilitas pemrosesan ikan juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Kolam pembesaran harus dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan spesifik ikan patin. Pertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran, kedalaman, dan sistem aerasi untuk memastikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Kualitas air yang baik merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan kesehatan ikan patin. Monitor secara teratur parameter-parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia dalam air, dan pastikan untuk menjaga kondisi air dalam batas yang optimal. Sistem filtrasi dan pengolahan air yang efektif dapat membantu menjaga kualitas air yang baik dalam kolam pembesaran. Gunakan aerator yang memadai atau jet aerator untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Pemakaian aerator juga membantu dalam penyebaran nutrisi di dalam kolam. Sedangkan filter digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel terlarut dan mengurangi tingkat pencemaran air. Filter fisik, biologis, dan kimia dapat sobat pilih untuk membersihkan air kolam secara efektif. Meskipun sudah terdapat filter, ada kalanya kita perlu melakukan penggantian air secara berkala untuk menghindari penumpukan kandungan yang merugikan di dasar kolam. Misalnya, setelah terjadi angin kencang yang membawa banyak sampah dan benda-benda yang berpotensi mempengaruhi ikan. Penggantian air juga membantu memperbarui nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. Setelah kolam dan infrastruktur siap, kini saatnya kita menentukan jenis benih unggul yang akan kita budidayakan. Benih yang berkualitas baik akan menjadi dasar kesuksesan dalam bisnis pembesaran ikan patin. Usahakan untuk mendapatkan benih dari sumber yang terpercaya dan teruji. Pilihlah penangkar ikan patin yang memiliki reputasi baik dan telah terbukti menghasilkan benih berkualitas. Benih patin unggul umumnya memiliki pertumbuhan yang lebih baik, tidak terinfeksi penyakit, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Periksa secara teliti kondisi kesehatan dan kebersihan benih sebelum membelinya. Benih yang sehat akan memiliki warna cerah, gerakan aktif, dan tidak terlihat ada tanda-tanda penyakit seperti bintik-bintik atau luka. Saat ini, kita sangat dimudahkan dengan adanya benih ikan monoseks, di mana semua bibit memiliki jenis kelamin, ukuran, dan bobot yang seragam. Benih dengan ukuran yang seragam akan memudahkan dalam manajemen dan pengelolaan kolam pembesaran, serta menghasilkan pertumbuhan yang merata. Memang benih unggul sedikit lebih tinggi harganya dibandingkan benih biasa. Perhitungkan jumlah benih yang akan dibeli sesuai dengan skala bisnis sobat. Selain itu, pertimbangkan juga faktor harga yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di tahap perencanaan. Manajemen pakan yang efisien dan tepat dapat mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi bisnis, sehingga keuntungan yang didapat nantinya juga lebih besar. Pilihlah pakan ikan patin yang memiliki kualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan patin pada setiap tahap pertumbuhannya. Pakan harus mengandung jumlah nutrisi yang seimbang, antara lain protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jangan lupa untuk membuat jadwal pemberian pakan yang rutin. Frekuensi pemberian pakan yang tepat waktu akan membentuk kebiasaan makan pada ikan patin. Biasanya,
Pakan diberikan 2-3 kali sehari dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi ikan. Banyak pemula yang memberikan pakan sebanyak mungkin pada ikan. Padahal, overfeeding juga tidak baik untuk ikan. Pastikan memberikan jumlah pakan yang cukup namun tidak berlebihan. Berikan pakan secukupnya agar tidak ada sisa pakan yang terbuang di kolam, yang dapat menyebabkan pencemaran air dan memicu pertumbuhan alga. Sobat juga bisa memberikan variasi pakan untuk mencegah kejenuhan ikan dan memastikan asupan nutrisi yang beragam. Pakan dapat berupa pelet, cacing, udang, atau jenis pakan alami lainnya yang memiliki kandungan yang setara dengan kebutuhan ikan patin. Memiliki sistem yang baik untuk memantau kesehatan ikan secara rutin dan mengambil langkah-langkah pencegahan penyakit adalah kunci untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan operasi bisnis. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan segera tanggapi apabila terdapat gejala penyakit yang muncul. Selain itu, praktik-praktik biosecurity seperti karantina benih dan sanitasi kolam juga perlu diterapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan budidaya. Lakukan pengujian berkala terhadap kualitas air. Pastikan kualitas air tetap terjaga dengan baik, karena air yang kotor atau tercemar dapat menyebabkan infeksi dan penyakit pada ikan. Jangan lupa juga untuk melakukan proses karantina terhadap benih baru sebelum memasukkannya ke dalam kolam pembesaran utama. Hal ini akan membantu mencegah penyebaran penyakit dari benih yang terinfeksi ke ikan yang lain. Jika ada ikan yang sakit atau bertingkah aneh, segera isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit ke ikan lainnya. Tanggapi kasus penyakit dengan cepat dan ambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemberian obat-obatan yang sesuai. Merancang strategi pemasaran yang efektif akan membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas bisnis pembesaran ikan patin. Tentukan pasar target dengan jelas. Apakah sobat ingin menjual ikan patin ke pasar lokal, restoran, supermarket, atau pasar ekspor? Memahami pasar akan membantu kita mengarahkan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Bentuk kemitraan dengan pemasok dan distributor yang dapat membantu kita menjangkau pasar yang lebih luas. Jalin kerjasama dengan restoran, toko ikan, atau distributor makanan laut untuk memasarkan produk secara efisien. Jika jaringan sudah terbentuk, manfaatkan berbagai saluran pemasaran mulai dari pasar lokal, restoran, hingga pasar ekspor. Pastikan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan menjaga reputasi bisnis. Bangun branding atau merek untuk produk ikan patin yang sobat hasilkan. Berikan informasi yang jelas tentang keunggulan produk, proses pembesaran yang berkualitas, dan keamanan pangan kepada konsumen. Buat kemasan produk yang menarik dan fungsional. Tidak hanya menarik, pastikan juga kemasan melindungi produk dengan baik selama proses distribusi dan dapat menarik perhatian konsumen ketika diletakkan di display. Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Jika sobat memiliki pengetahuan IT yang mumpuni, tidak ada salahnya membuat website atau toko online untuk mempromosikan produk secara online. Manfaatkan juga media sosial dan marketplace untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun komunitas yang berhubungan dengan produk yang sobat pasarkan. Lakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran dan distribusi secara berkala. Tinjau kembali strategi yang telah diterapkan, identifikasi bagian yang perlu ditingkatkan, dan sesuaikan pendekatan dengan perubahan pasar dan tren konsumen. Berikan layanan pelanggan yang baik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Tanggapi pertanyaan atau keluhan konsumen dengan cepat dan ramah, dan pastikan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Dengan memperhatikan semua tahap dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif, akan membantu kita mencapai target penjualan dan mengembangkan bisnis pembesaran ikan patin secara berkelanjutan.